البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا مجاهد. Apa pembahasan terakhir? Sebutkan 5 penulis-penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja? Amr bin al-As, Ubay bin Ka'ab. Apa bilangnya? Zaid bin Thabit. Baik, terus Abdullah bin Rawahah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus satu lagi. Sampai yang belum? Rahman. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Injilis. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-554. Uzkur asma'a rusulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal mamluk. Sebutkan nama-nama utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-muluk, bukan apa? Kepada raja-raja. Uzkur asma'a rusulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk. Sebutkan nama-nama utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke raja-raja. Menyeru mereka untuk menerima Islam. Wal jawab ila Qaisar Dihyah al-Kalbi, ke negeri Rum. Ila Najashi, yaitu penguasa negeri Habasyah, Ethiopia, yang diutus Amr bin Umayyah. Ila Kisra, penguasa Persia, Abdullah ibn Hudzafah. Ila Al-Muqawqis, Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhum ajma'in. Lima ja'a an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa ila Qaisar wa ila Najashi wa ila kulli jabbarin yad'uuhum ila Allah ta'ala. Wa laysa bin Najashi alladhi shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Berdasarkan riwayat yang datang dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, kepada Kaisar, dan kepada Najasyi, dan kepada keseluruhan penguasa-penguasa, menyeru mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan agama Allah ini menggunakan sarana-sarana yang dimampui. Dan kita pada zaman ini, akhwani fillah, sarana-sarana tersebut begitu banyak. Sarana-sarana yang mubah,
sarana-sarana yang syar'i, bukan sarana-sarana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sarana untuk berdakwah begitu banyak, baik itu menulis, nah, baik itu dengan audio, dan juga dengan apa? Yang paling pentingnya adalah dengan pengamalan kita. Karena banyak hal, akhwani fillah, yang manusia bisa menerima kebenaran ketika melihat pengamalan orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Rasul mengutus orang-orang dan mengirim surat-surat tersebut kepada penguasa-penguasa ini. Dan Najasyi yang dimaksud walaysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Najasyi yang Nabi mengirim surat itu bukanlah Najasyi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Menunjukkan bahwasanya Najasyi adalah gelar, bukan nama orang per orang. Karena Najasyi yang Nabi menyolatinya adalah bernama siapa? Ashamah An-Najasyi. Adapun ila Qaisar, lima jaa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila Qaisar yad'uhu ila al-Islam. Rasulullah menulis kepada Kaisar, menyeru dia untuk masuk ke dalam Islam. Wa ba'atha bi kitabihi ilaihi ma'a Dihyah al-Kalbi, rawahul Bukhari. Dan beliau mengutus suratnya tersebut kepada Kaisar bersama dengan Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat yang telah kita lewati keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kebagusan fisik, memiliki bentuk yang rupawan, sehingga Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai bentuk beliau. Ila Kisra lima jaa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi ila Kisra ma Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk membawa suratnya kepada Kisra bersama dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Wal baqiyah dzakarahum ashabus siyar wal maghazi. Dan yang tersisa dari sahabat-sahabat yang disebutkan di atas disebutkan oleh para penulis kitab-kitab sirah dan kitab-kitab yang berisi penjelasan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa awwaluhum Amr ibn Umayyah Ad-Damri radhiyallahu anhu ba'athahu ila Najasyi wa laysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama dari mereka adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri yang diutus kepada Najasyi. Tapi Najasyi yang dimaksud di sini bukan Najasyi yang Nabi menyolatinya ketika wafat. Faqala Abu Muhammad Ibn Hazm radhiyallahu anhu, "Inna hadzal Najasyi alladhi ba'atha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr Ibn Umayyah Ad-Damri lam yuslim." Sesungguhnya Najasyi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepadanya Amr bin Umayyah Ad-Damri tidaklah masuk Islam. Berbeda dengan Najasyi yang bernama Ashamah. Qala ba'atha Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ila al-Muqawqis. Wasmuhu Jurayj ibn Mina Malikul Iskandariyah Azimul Qibt. Nama dari Qibti.
faqala khairan wa qaraba al-amra wa lam yuslim. Di sini menolak tapi tidak dengan apa? Dengan kasar. Sebagaimana Kisra menolak dengan kasar, bahkan menyobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga didoakan agar Allah Subhanahu wa taala merobek-robek kekuasaannya. Adapun Muqawqis ini dia menolak, tidak mau masuk Islam, tapi apa? Tapi menolak dengan baik. Wa ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mariyah wa ukhtaiha Sirin wa Qaisrah. Dan menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam Mariyah al-Qibtiyah serta dua saudarinya yaitu Sirin dan Qaisrah. Fatasarra Mariyah wa wahaba Sirin li Hassan ibn Thabit wa ahda lahu jariyatan ukhra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Mariyah sebagai budak perempuan beliau dan menghibahkan Sirin untuk Hassan ibn Thabit serta menghadiahkan untuknya budak perempuan yang lain. Wa alfa mithqalin dhahaba, dan 1000 mithqal berupa emas. Naam. Atau wa ahda ini kembali ke Muqawqis, ikhwan. Jadi wa ahda lahu jariyatan ukhra, dan Muqawqis menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam budak perempuan yang lain. Wa alfa mithqalin dhahaban, dan 1000 mithqal berupa emas. Wa 20 thawban min qabati Misr, dan 20 pakaian dari apa? Dari qabati Misr, hasil tenunan Misr. Wa baghlatan syahba wa hiya duldul, dan seekor bighal. Bighal hasil perkawinan antara keledai dan kuda. Yang bighal ini dinamakan duldul. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan barang-barang beliau dan tunggangan-tunggangan beliau. Nah, di antara nama bighal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah hadiah dari Muqawqis, namanya apa? Duldul. Wa himaran ashhab wa huwa Ufair, dan himar, ya, seekor himar yang dinamakan Ufair. Wa ghulaman khasiyan yuqalu lahu Mabur, dan seorang budak laki-laki yang khasiyan, yang telah dikebiri, dinamakan Mabur. Waqilah huwa ibnu ammi Mariyah, dikatakan bahwasanya Mabur ini adalah anak dari paman Mariyah. Wa farasan wa huwa al-Lizaz, dan kuda yang dinamakan dengan Lizaz. Wa qadahan min zujajin wa asalan, dan sebuah apa? Sebuah qadah, yaitu semacam mangkok yang terbuat dari kaca, dan juga menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan asal. Yaitu apa? Apa asal? Indak Nabil. Madu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhannal khabithu bi mulkihi wa la baqa'a li mulkihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, al-khabith yaitu Muqawqis ini ingin merajuk,
yaitu apa, merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar membiarkan dia dengan kekuasaannya dan tidak akan berlangsung lama kekuasaan dia, kerajaan dia. Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mudah untuk diiming-imingi dengan harta benda duniawi. Syahid di sini akanifillah, nah, diutusnya Hatim ibn Abi Balta'ah kepada Muqawqis. Nah, dan Muqawqis menolak, kemudian mengirim hadiah-hadiah tersebut, ya, hadiah-hadiah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian bukan berarti kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wala kepada Muqawqis ini. Dhannal khabithu bi mulkih dhanna bi. Berarti apa? Al-khabith yaitu Muqawqis tersebut tidak mau meninggalkan kekuasaannya, yaitu merasa kalau mau masuk Islam dia akan hilang kekuasaannya, maka tidak akan tetap kekuasaan dia. Dan banyak dari para raja yang menganggap ketika memeluk Islam kekuasaannya akan hilang, kemudian tidak mau memeluk Islam, malah sebaliknya yang mereka dapat, hilang kekuasaannya. Sebagaimana Muqawqis ini, juga Kisra. Nah, kan tapi yang memeluk Islam seperti Najasyi Ashamah, Allah Subhanahu wa taala tetapkan kekuasaan dia. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.